murid, terus ada juga dari akan hadir melalui undangan saya. Kita akan menyusun program sekolah kita SMAN 1 Bakumpai. Nah, terima kasih juga sudah bisa menyempatkan ini untuk kita berdiskusi, Bapak-bapak Ibu ya, bukan rapat tetapi berdiskusi nanti bagaimana menyusun program sekolah ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan bagus seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan memberitahukan dulu program sekolah yang akan kita buat. Sebenarnya sudah dilaksanakan, sudah berjalan kan, sudah 2 tahun. Tetapi apakah nanti ada tambahan lagi yang perlu kita perbaiki dari program tersebut? Nah, program ini yaitu program literasi untuk meningkatkan minat baca dan kepemimpinan murid di SMAN 1 Bakumpai. Nah, itu program yang akan kita buat nanti ya dan dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu programnya. Terus di sekolah kita ini minat baca murid kita itu kan masih rendah ya kan. Nah, itu jadi rendahnya minat baca murid di SMAN 1 Bakumpai sehingga apa dampaknya lunturnya budaya. Nah, lunturnya budaya membaca atau budaya literasi seperti itu. Kenapa jadi luntur? Banyak halnya, salah satunya karena kehadiran atau masuknya gadget atau smartphone. Nah, itu juga salah satu yang melatar belakangi karena ada kenapa jadi seperti itu juga karena siswa kita itu karena mereka yang suka nonton video ya kan, yang membaca-baca potongan-potongan tulisan yang ada di sosmed sehingga pada saat pembelajaran mereka jadi kurang aktif. Nah, itu. Jadi bagaimana kita kembali supaya murid kita itu lebih aktif tadi. Nah, lebih aktif lagi dalam pembelajaran supaya tampil lebih berani lagi mereka dalam mengungkapkan pendapat mereka adalah di jiwa kepemimpinan murid nanti. Mudah-mudahan buat program ini yang pertama yaitu membangun kesadaran murid akan pentingnya membaca untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif lagi. Yang kedua itu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis murid supaya mereka murid-murid itu lebih mau berpikir lagi. Itulah kan murid-murid kita sekarang terbuai gitu. Yang ketiga itu menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid. Yang keempat itu menjadikan kegiatan literasi itu sebagai budaya positif di sekolah kita. Nah, kadang ini yang sangat sulit lah, budaya positif supaya tumbuh itu seperti apa. Jadi dari kebiasaan dulu. Nah, yang kelima itu melatih kemandirian siswa dalam memecahkan sebuah masalah. Gitu. Nah, yang terakhir yang keenam menumbuhkan budi pekerti dan kepribadian yang baik bagi murid. Nah, di sini saya ada menyusun tahapan-tahapan nanti lah supaya bagaimana program ini bisa berjalan. Bapak, Ibu, semuanya, kita berdiskusi mengatur langkah apa saja yang akan kita kerjakan pertama dulu. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan alur bagja lah. Oke, ada namanya alur bagja. Nah, apa yang panjang-panjang ini kalau menurut selama ini kita memang ada sudah salah satunya contoh literasinya mengaji 5 menit sebelum pembelajaran. Nah, habis itu tambahannya alangkah lebih baiknya supaya selain mengaji setiap minggu itu di akhir pekan misalnya kita hari Jumat jadi Jumat pagi atau hari yang lain karena itu membaca buku non pelajaran tapi membacanya bersuara. Karena dari kita kan tujuannya supaya meningkatkan literasinya kemudian kepemimpinannya untuk bisa menyuarakan atau ibaratnya mengeluarkan pendapat dengan membaca diam itu kadang percaya diri. Jadi didengarkan oleh kawan lain secara bergiliran itu akan
akan berbeda lagi bunyinya. Di situ kita tahu bagaimana intonasi, penggalan kalimat di situ. Jadi harus membaca bersuara non pelajaran. Nah itu tadi lanjutnya jiwa kepemimpinan murid tadi. Nah yang pemimpinan tuh belajar dengan itu matinya mengungkapkan sesuatu dengan bersuara. Oke, mantap. Nah bagus. Setuju. Setuju ya Pak? Setuju. Ambil pelajaran. Misalnya pelajaran itu maksudnya mengambil itu bagaimana ada asal sekolah lain yang menerapkan Bu. Nah, kita kan tahu kan contoh ke sana. Misalnya menerapkan sudah, oh ini kita bisa ke sana. Kita ke sana Kita kadang menghilangkan literasi yang ada, cuma menambahkan itu dari. Misalnya pertanyaannya seperti ini boleh tidak ya? Yang bagaimana meningkatkan minat baca pada murid di sekolah? Nah bisa ya, bisa ada Bapak Ibu. Bagaimana meningkatkan minat baca di sekolah ya? Ya bisa. Pertanyaan. Itu pertanyaannya kan? Pertanyaannya. Jawabannya Lanjutnya lah. Bisa juga. Bisa kan pertanyaan itu bisa terjadi dari satu, bisa juga lebih dari satu pertanyaan itu. Atau misalnya kegiatan apa yang sudah berhasil sekolah ini juga. Contoh misalnya kalau bersangkutan berhasil dengan ada anak ya Allah kan. berarti melahirkan. Nah di situ Tuhan yang diperhatikan kita selalu melaksanakan kata-kata Tuhan. Ya. Diakhirinya ya kan? Ya. Ini bagiannya membaca bagus. Baca bagus, oh berhasil. Ya. Ada banyak hal bisa. Menurut saya apa yang disampaikan Ibu Nisma tadi bagus. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengetahui minat siswa tersebut? Bagaimana kita menyuplai minat dari siswa yang ada di sini? Oh ini berarti kita ayolah Survei. Kita survei dengan baca supaya kita bisa mengidentifikasi minat dari siswa tersebut, apakah memenuhi atau belum, tapi yang belum bisa kita gali lagi gitu. Nah, bisa berarti bisa juga yang bisa kita lakukan kira rencananya Orang tua lagi. Iya orang tua. Kemudian aset yang diperlukan untuk kita menjadi dengan aset untuk mendukung apa dari pihak jawabnya buku-buku Masih dasarnya Pak. Bagaimana Bapak dan beserta orang wali, orang tua murid ya hasil diskusinya apakah sudah dicapai kesepakatan mungkin kesepakatan yang bisa dibuat dan bisa kita laksanakan nanti ke depannya. ya. Mohon izin Bu, boleh kami berdua menyampaikan. Oh ini silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Tadi kami sudah berdiskusi tentang pertanyaan pertama Ibu tadi buat pertanyaan. Kami dari sini, silakan. Kami bersepakat tadi bahwa mengenai aktivitas apa saja yang menarik minat baca murid selama ini, itu tindakan yang diperlukan itu Bu, survei minat, ya. Kemudian nanti melibatkan wali kelas juga di dalam membantu kegiatan ini. Kemudian rencananya ini adalah melakukan diskusi lagi bersama murid untuk mengetahui program membaca mana yang mereka sukai. Kemudian mengenai aset atau sumber daya yang mendukung program ini itu seperti buku, kemudian orang tua, kebijakan sekolah. Kemudian Ibu kira-kira kalau waktu yang diperlukan itu lebih kurang 1 minggu Bu. Kemudian penanggung jawabnya nanti menurut kami ya Ibu sendiri dan para wali kelas. Nah itu kesimpulan kelompok kami dari kami mengenai pertanyaan yang pertama tadi Bu, buat pertanyaan itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak sudah bisa menyempurnakan lah program dari yang kita buat tadi. Itu yang di alur pertama Mbak saya. Oke, dari yang B tadi kan ya, ini ada pertanyaan yang itu
bagaimana agar kegiatan membaca menjadi sebuah kebutuhan bagi siswa. Jadi tindakan yang diperlukan untuk melakukan jawaban tersebut yaitu seperti melakukan kegiatan literasi 15 menit sebelum memulai pelajaran setiap harinya. Mungkin dengan membaca cerpen atau dengan membaca Al-Quran yang tadi sudah disebutkan. Dan setelah itu direncana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, yaitu dengan membebaskan murid membaca apa saja yang ia suka. Bisa seperti buku pelajaran, buku cerita atau novel, atau membaca Al-Quran dan lain-lain yang mereka sukai. Dan juga untuk sumber daya yang bisa didapatkan pada tahap ini seperti buku, tentunya murid, guru, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua murid. Dan itu dilakukan di setiap hari serta ditanggung jawabi oleh CGP dan wali kelas. Sepertinya begitu menurut saya. Ketika Laila memutuskan untuk mengungsi meninggalkan kampung halamannya, perih yang melilit perutnya kian menjadi-jadi, terlampau perihnya, hingga seluruh pandangannya terasa buram. Laila seperti melihat ribuan kunang-kunang berlesatan mengitari kepalanya. Selanjutnya ia menyebut kunang-kunang itu sebagai sang maut. Sang maut yang selalu menguntitnya dan sewaktu-waktu siap menghantarnya menyusul almarhum suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjabarkan sedikit mengenai program literasi yang sekolah kita laksanakan. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan ada tadarus 15 menit sebelum waktu pembelajaran. Kemudian yang terbaru ini kami menambahkan ada program membaca cerpen. Masih di awal pembelajaran, tapi berserang kalau tiap hari itu 15 menit itu tadarus, lalu di akhir pekan itu membaca cerpen. Alhamdulillah kami melihat adanya kemajuan dalam hal kepemimpinan. Salah satunya anak-anak itu mulai percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian dalam hal tata baca khususnya itu anak-anak sudah mulai agak lancar, kemudian makin mengerti tanda baca, baik itu tanda baca titik koma di mana harus memutus pembelajaran, karena program kami itu membaca cerpennya membaca bersuara, bukan membaca dalam hati. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.